Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada pembahasan yang telah lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menerangkan bagaimana maha kuasanya Allah. Yang pertama adalah dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita memperhatikan langit dan bintang at-Thariq. Terus kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun di alam dunia ini melainkan semuanya akan ada penjaganya. Maka sejatinya kita harus taat kepada Allah, sebab Allah lah yang menjaga kita semua dan makhluk-makhluk yang lainnya. Hendaklah kita ini malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab segala sesuatu itu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diperintahkan memperhatikan langit dan bintang-bintang, lalu Allah pun memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan dirinya, di mana manusia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari laki-laki dan perempuan. Ketika manusia tahu hakikat dia diciptakan dari apa, maka janganlah manusia ini merasa mulia dengan bentuk fisiknya, dengan lahiriahnya, sebab manusia itu diciptakan dari cairan yang menjijikkan. Makanya ada satu ungkapan di mana manusia itu, ajibtu lil insani, saya merasa takjub kepada manusia lantaran apakah dia itu sombong. Ma awaluhu nutfah wajibatun akhiruhu yaqor. Apakah layak seorang manusia yang dia itu asalnya dari air yang hina dan akhirnya akan menjadi bangkai, pantaskah manusia itu sombong? Maka Allah menegaskan itu semua tiada lain adalah agar manusia ini tahu, manusia ini yakin kalau Allah lah Tuhan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada pembahasan yang kemarin, manusia itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Kita tahu fase manusia itu awalnya mati, lalu hidup, lalu mati, lalu hidup. Maka kata Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa untuk mengembalikan manusia, menghidupkan manusia. Sebab manusia itu kalau mati beda dengan binatang.
Kalau binatang itu belatungan, tapi manusia itu perhitungan. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, yaumatu belas saroir, di mana hari itu semua rahasia akan dibuka. Pamalahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada baginya kekuatan dan tidak juga ada penolong. Dalam artian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan yang sudah dia lakukan, sebab Allah sudah tunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-11. Setelah Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan dari apa dia diciptakan, ternyata manusia itu setelah mati akan dihidupkan dan di sana akan ada perhitungan. Makanya Allah mampu menciptakan, sangat mudah untuk Allah menghidupkan kembali manusia. Makanya kata Nabi SAW, manusia itu nanti akan dibangkitkan dari mana? Dari tulang ekornya. Jadi apabila seorang manusia ini melakukan kebaikan, maka tulang ekornya ini akan menjadi bersih, hidupnya tenang. Tetapi sebaliknya, apabila manusia itu melakukan keburukan, tulang ekornya ini akan menjadi hitam. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kehidupannya menjadi sumpah dan yang lainnya. Nah, lalu setelah itu Allah menegaskan, menerangkan kembali bagaimana betapa kuasanya Allah, di mana Allah menjadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Kalau tadi dari sperma dan ovum bersatu menjadi zigot dan lahirlah manusia, maka yang kalau itu terlalu sulit untuk dideskripsikan, maka Allah memudahkan dengan cara menurunkan air hujan, yang dengan air hujan itu muncullah tumbuhan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i dzatir raj'i, perhatikanlah langit yang mempunyai air. Maksudnya adalah di langit inilah Allah akan menurunkan air hujan. Makanya ketika hujan turun, apa yang harus kita ucapkan? Yang harus kita ucapkan tiada lain doa, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Kenapa demikian? Sebab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, air hujan, merupakan kebaikan dan keberkahan. Nah, masalahnya di kita ketika hujan turun itu badai ngeluh, badai bingung. Hujan deui. Popoean can garing. Nah, popoean can garing geus hujan deui. Nah, terkadang manusia seperti itu. Tapi lamun ku Allah dipasihan halodon mulami nyarita di moal. Nyarita. Nah, meni hujan teh turun-turun. Hujan can turun nyarita. Hujan tos turun oge nyarita deui. Nah, itulah yang namanya manusia. Was-samaa'i dzatir raj'i, perhatikanlah langit yang mempunyai air. Dari langit inilah akan turun yang namanya hujan. Dan bagaimana hujan ini turun? Maka ternyata melalui proses yang luar biasa, di mana hujan itu bukan air di atasnya itu, Bu, sanes cair, tapi mangrupai es.
nu beratna bertonton. Tapi eta es anu kacida teu asna diputerkeun ku naon? Ku nu namina angin. Puterkeun ku angin, lamun daerah sekitarna lebih hangat tibatan es eta, maka hujan yang turun itu berupa air. Tapi ketika daerah sekitar itu lebih dingin, maka yang turun itu adalah hujan es. Coba ayeuna lamun henteu diputer heula ku angin eta es teh turun sagede Masjid As-Saadah kumaha. Aya nu keur hujanan esna sagede Masjid As-Saadah nu aya maot katingal kabehanana. Nah, maka berarti dengan turunnya hujan itu menunjukkan ini adalah rahmat dari Allah. Makana Allahumma shayyiban nafi'an sanes kukulutu. Duh, hujan deui erek iraha gawe na cenah hujan wae. Iraha abdi rek dagang esna ieu teh hujan we jeung hujan cenah. Maka hujan itu adalah rahmat dan barokah dari Allah. Wal ardi dati sod, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Cai air hujan turun dari langit menyiram bumi, maka di bumi muncullah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Sok ayeuna kieu aya kai kahujanan 3 poe 3 peuting atanapi sawengi we kahujanan enjing teh jol kaluar lumut dinu kai eta laras henteu mohon pan kitu nya. Tapi ayeuna naha ieu kai sok sanajan dibanyur ku 5 ember cai ti imah naha isukna teu aya lumutan. Berarti menunjukkan air hujan itu mengandung berbagai macam zat yang bermanfaat sampai tanah yang belah pun dengan turunnya air hujan kembali lagi menjadi tanah yang subur. Bahkan upami ningal dina tipi-tipi nalika kajantenan nu namina kemarau panjang turun hujan, maka itu yang namanya tanah kembali lagi dalam artian menjadi tanah yang subur, muncul tumbuh-tumbuhan. Komorek musim hujan aya tangkal suung tos dipirit we. Kengeng suung badak di mana moal beja-beja padahal di kebon eta. Nah, itu apa? Itu ternyata pengaruh dari air hujan. Maka nanti Quran itu diibaratkan seperti hujan yang menyirami tanah yang tandus. Kalau hujan menghidupkan tanah yang mati, kalau Quran menghidupkan hati yang mati. Mata cenah bawaan maca Quran mah tentrem kana hate. Mata nalika keur galau maca Quran lain update status. Aduh hati keur galau kieu, ari keur galau kieu teh sok hayang ngadahar baso cenah gua mah. Eta mah lain curhat, lapar. Nah, maka kalau hujan bisa menumbuhkan, menghidupkan tanah yang mati, Quran bisa menghidupkan hati yang mati. Oleh karenanya baca Quran mah bawaanna teh tenang, tentrem, reueuh eta teh. Nah, mata sok aya istilah cenah mun hese kulam aos naon? Quran. Mun Quran diaos tibra moal? Tibra. Buku dan Quran teh obat tidur. Nah, maka itu tadi pengaruh dari hujan begitu luar biasa. Wal ardi dati sod, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan cairna dikocorkeun ti luhur, maka benih-benih yang ada di tanah disiram dengan air itu bermunculan. Ketika sudah bermunculan bagaimana? Ngarageungan tatangkalan teh buahan, tos buahan kumaha? Daunna karoneng,
Musim kemarau daunna kasapu we ku angin tah kitu hirup dunia. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalato bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, buatlah perumpamaan bagi mereka. Kehidupan dunia ini seumpama air yang turun dari langit, hujan. Karena hujan ini berbagai macam tumbuhan bermunculan, tapi ketika sudah tua, maka daunnya menguning, yang terjadi adalah tertiup angin, terbawa oleh angin. Maka oleh karena itu wajar Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, tapi akhirat tetap di hatiku. Kenapa demikian? Sebab yang namanya dunia tidak akan dibawa mati. Uang akan dibawa mati tidak artos moal. Ngan lamun hirup teu aya artos asa nu tere maot. Betul, uang dibawa mati tidak. Tidak. Tapi lamun hirup teu gaduh artos siga anu ante sama heureuy we nya. Gumantung ka jalmina. Aya anu seueur artos tapi siga nu maot aya. Nah, jadi ternyata luar biasa sekali bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bu, Ibu pernah tinggal tanggal kersen kantosnya. Nu aneh aya tanggal kersen jadina disugunan imah batu. Kumaha melakna Bu? Jangan dengan tanggal kersen teh diloteng teh, teh diantep we teh dibabat cenah. Wah, ieu unik. Nah, siapa yang menumbuhkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya petani mangan sakadar pangmaculkeun taneuhna, pangimpengkeun binihna, maka yang menghidupkan benih tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika musim hujan, dengan hujan itulah berbagai macam tumbuhan akan tumbuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkataan yang benar. Semua yang Allah katakan, yang Allah firmankan tidak mungkin merupakan perkataan yang salah. Semua yang Allah firmankan itu pasti merupakan firman yang benar. Wa ma huwa bil hazal, dan itu bukan perkataan yang sia-sia. Sebagai contoh bagaimana? Yaitu dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang. Apakah pengulangan itu ada maknanya? Jelas. Pengulangan itu akan ada makna tertentu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperhatikan kekuasaan Allah akan membuat kita yakin bahwa perkataan-perkataan Allah tentang langit, tentang bintang, kejadian manusia, kebangkitan di hari kiamat itu benar berguna, bukan sesuatu yang perkataan yang sia-sia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surah An-Naba ada ungkapan ya laitani kuntu turaba, andai saja aku ini menjadi tanah. Kenapa orang ini berkata demikian? Sebab dia tidak beramal soleh. Coba menjadi tanah, abi tetong jadi jelema, maka hari-hari akan terus berganti. Maka keimanan dan keyakinan itu harus terus kita tumbuhkan.
Makanya kata Ahmad Hasan, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini adalah hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas pemberian hujan dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi pokok kehidupan kita. Harus syukur. Yang kedua, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan yang telah mengadakan kita daripada tidak ada dan membesarkan dan menjadikan kita manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan itu amat berkuasa membangkitkan kita di hari yang Ia kehendaki. Satu, kita harus syukur. Dua, yang harus kita lakukan adalah kita percaya adanya Allah. Yang ketiga, tiada lain adalah apa? Yaitu Allah mampu untuk membangkitkan kembali manusia. Sampai kan ada manusia yang mengatakan, andai saja ya Allah Engkau hidupkan kembali lagi, laula akhortani ila ajalim musamma, ya Allah kalaulah Engkau akhirkan saja ajalku sebentar saja, na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, inginkah kamu aku kembalikan ke dunia? Maka jawab manusia ketika itu, ingin. Tapi aku bebankan pada kalian kewajiban berupa zakat, bayar zakat dengan emas sebesar dunia, dengan emas sebesar bumi. Lalu kata orang itu, kami sanggup. Lalu kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Dulu saja aku wajibkan zakat yang tidak terlalu besar, tetapi kalian itu tidak mau membayarnya. Maka waktu itu gratis. Allah berikan sama kepada setiap orang. Tetapi diisi dengan apakah waktu dan umur itulah yang akan menentukan. Makanya dalam artian agar kita tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, berkata ya laitani kuntu turaba, atau kita minta dikembalikan lagi ke dunia, maka Allah sudah tegaskan wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, itu yang utama. Yang selanjutnya kata Hasan, hendaklah kita ini percaya datangnya hari kebangkitan. Dan yang selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala pasti benarnya dan tidak mungkin ada yang sia-sia. Maka oleh karena itu, percayalah kepada Allah menjadi sesuatu perkara yang mutlak adanya. Baik, untuk ayat 11 sampai 14 terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut kepada ayat 15 sampai ayat 17, merupakan ayat terakhir. Baik, silakan. Mangga pilih ayat patarosan. Silahkan, ada? Bu? Tanya. Jempling teh panaya tilu. Kehiji ngartos, kadua tunuh, katilu lieur. Mangga nu mana gitu Bu jemplingna? Nu lieur, nu kahiji. Ngartos, mangga pilih patarosan heula. Aya teu? Teu aya. Pemuda taya gatuh ari can aya mah urang teraskeun heula. Nah, lalu diterangkan juga innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka itu membikin tipu daya. Dalam artian sampai-sampai manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala
Mereka membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Wa akidu kaida, dan kata Allah, aku balas tipu daya mereka. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida, lantaran itu biarkanlah orang-orang kafir itu, berilah tempo kepada mereka itu sebentar. Dalam artian ayat-ayat Allah sudah diperlihatkan kepada mereka bagaimana kuasanya Allah, ternyata masih tetap tidak mau iman kepada Allah. Bahkan mereka membanyak membuat tipu daya, maka Allah akan membalas tipu daya mereka dan berikanlah waktu sebentar, dalam artian kepada orang-orang kafir, sehingga Allah berikan balasan yang luar biasa. Oleh karena itulah maka manusia itu harus beriman kepada Allah dan beriman pula pada hari kiamat, sebab pada hari kiamat perhitungan akan dimulai. Oleh karenanya yang paling mengerikan tiada lain adalah wa amman utiya kitabahu biyamini. Ada orang yang dia itu catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan oleh malaikat, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Tetapi ada juga orang-orang yang diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kiri sambil dilemparkan. Aya jalmi ngalewat, misalkan malaikat ngalewat, lalu catatan amalnya dilemparkan dengan tangan kiri sambil berkata, sa'a amaluka ya ibna Adam, alangkah buruknya amalanmu wahai anak Adam. Dan ketika itu tidak akan ada yang tersembunyi lagi. Semua catatan amal kita akan Allah perlihatkan, per milidetiknya tidak akan pernah terlewat. Sehingga pada waktu itu yang dikunci itu apa? Mulut. Yang dikunci itu mulut, tangan berbicara, kaki berbicara. Nah, bahkan kaki yang kita gunakan ke masjid ini pun satu saat akan memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya itu setiap hari Minggu berangkat dari rumah ke masjid Asy'ada, maka itu insya Allah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Terus cek mata, iya ya Allah, saya juga digunakan untuk baca Quran, tapi nulila nama nunutan. Nah, jadi semuanya itu akan memberikan kesaksian oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bumi yang diinjak, tanah yang kita duduki hari ini di Masjid Asy'ada ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain itu orang kafir itu lahir tidak diharapkan, mati tidak ditangisi. Fama bakat alaihi sama wal ard, maka langit dan bumi tidak akan menangisi kematian orang kafir. Maka dari ayat itu para ulama berkesimpulan, hendaklah kamu menjadi manusia yang ketika lahir kamu menangis, tapi orang di sekelilingmu tersenyum bahagia. Dan ketika kamu meninggal dunia, kamu yang tersenyum, sedangkan orang di sekelilingmu yang menangis. Oleh karena itulah, makanya jelas di sini bagi kita semua yang namanya akhirat itu memang ada, kiamat itu benar akan terjadi. Oleh karena itu yakinlah kepada Allah,
tidak ada ucapan yang sia-sia. Yakinlah bahwasanya kiamat itu akan terjadi, hari pembalasan itu akan ada. Makanya kalau kita ada salah kepada orang lain, minta saling dihalalkan. Kenapa? Sebab kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut itu diantara golongan umatku. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, saum, tapi habis di tengah jalan. Kenapa habis tengah jalan? Banyak orang yang kita dolim. Maka pahala amal soleh kita akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang didolim sesuai dengan kadar kedoliman yang kita lakukan. Yang dolimnya masih ngantri panjang, amal solehnya sudah habis. Yang terjadi adalah maka dosa orang yang didolim akan ditanggung oleh yang mendolim sesuai kadar kedolimannya. Kalau yang didolimnya satu negara misalkan, maka seluruh rakyat negara itu akan ngantri meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin yang zalim. Oleh karena itulah, makanya di sini kita tahu orang-orang kafir membuat tipu daya. Contohnya seperti siapa? Ya, Presiden Prancis itu membuat tipu daya, menghalangi manusia masuk agama Allah. Maka Allah akan membalas tipu daya mereka. Maka Islam dikekang di Prancis, ternyata sekarang itu 3 kali lipat. Jadi per satu hari itu 16 orang kafir masuk Islam jadi mu'alaf. Jadi sehari itu ada 16. Jadi per tahun itu kira-kira 3.000 mu'alaf baru di Prancis. Allah jadikan makar mereka itu dalam artian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, jangan kita bersusah hati dengan sikap orang kafir. Biarkan orang kafir berbuat apa saja yang mereka suka, mereka kehendaki. Beri tempo sebentar, mereka mati, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini, pelajaran yang dapat kita ambil, kata Hasan, kewajiban kita adalah tiada lain menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada hamba-Nya. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan. Urusan diterima atau tidak itu sudah bukan menjadi urusan kita. Ayeuna urang dakwah ditolak, berhasil henteu? Berhasil. Tidak akan ada dakwah yang ditolak. Dakwah itu semuanya berhasil dengan hasilna aya 2, aya nu ditampi, aya anu ditolak. Maka tugas kita sampaikan. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Maka yang terpenting adalah kita doakan agar orang yang kita dakwahi dapat hidayah. Lalu di dalam antara kita bekerja, kalau ada yang menghalangi, janganlah kita berduka cita. Jadi urang teh keur berjuang ya aya nu dihalangi, maka tomatak sedih karena tipu daya dan hasutan jahat yang mereka kerjakan itu akan dibalas oleh Allah. Mun urang melak pare, nah anu tumbuh teh pare bungkung teh aya naon? Tah, ketika kita menanam padi, maka rumput itu ikut tumbuh. Mata kudu diramet. Nah, si jukut eta kedah diramet dipiceunan, sangkan naon? Sangkan ieu pare teh salah. Maka ketika kita berbuat baik, ketika kita menjalankan sesuatu yang baik,
ternyata dihalang-halangi, tidak usah bersedih hati, jalan terus program tersebut, sebab yang menghalangi itu akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib terus berusaha, wajib usaha terus. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong mereka. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong Allah, niscaya Allah akan menolong mereka dan menjadikan kaki mereka itu bagaimana kuat dalam melangkah. Kenapa? Sebab kita ditolong oleh Allah. Maka jangan bersedih hati ketika disepelekan. Jangan bersedih hati ketika dipandang sebelah mata. Kun da'iyan ilallah. Jadilah kita ini orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam menyeru kepada jalan Allah, kun mutawaddian takun najman. Jadilah engkau orang yang bertawadu, niscaya engkau akan menjadi bintang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu wajib kita beriman kepada Allah, wajib kita percaya kiamat itu terjadi, dan wajib kita percaya hari pembalasan itu akan tiba. Maka sebelum itu tiba, kata Nabi SAW, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastagfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Hei orang-orang yang, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepadanya, sebab dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali aku bertobat kepada Allah. Salah satunya tiasa ku cara kieu ibu bapak para pemuda. Urang ngadoa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita mohon ampun, astagfirullahaladzim, atau Allahumma gfirli. Maka hal itu harus kita perbanyak. Dalam rangka apa? Sebab hidup itu butuh pikir dan zikir. Kalau hidup hanya sekedar pikir, stres, pasti butuh zikir. Maka dengan berzikir kepada Allah ini, kehidupan kita akan jauh lebih tenang dan tentram, sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah barangkali tafsiran dari surah At-Tariq. Insyaallah nanti kita akan coba lanjutkan, yaitu mengenai surah Al-Ghasyiyah. Belum ya? Surah Al-Ghasyiyah belum? Insyaallah biiznillah minggu depan kita lanjut bahasan surah Al-Ghasyiyah. Barangkali itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Ih, mending maksa cenanya nah. Mana seriusin? Ketika seseorang itu tahu bernasuha, mudah-mudahan Allah yukafiru anhu menutupi. Mohon. Maka ketika misalnya Allah itu mengampuni atau menutupi, maksudnya teh amalan buruknya dihapus dari catatan amal atau baik. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud yukafiru? Yukafiru itu berarti Allah tutup semua dosanya. Dalam hadis Nabi SAW, al-Islamu yajubu ma qablahu.
Islam ini menutup kesalahan di masa lalu. Wa taubatu tajubu ma qablaha, dan taubat ini menutup kesalahan yang sebelumnya. Jadi dengan taubat ini semua dosa orang akan Allah hapus, sehingga kata Nabi, orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Dihapus semuanya. Makanya kenapa Allah perintahkan taubatan nasuha? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus seluruh kesalahan manusia dengan cara bertobat kepadanya. Jadi dengan keterangan-keterangan itu, maka makna yukaffir anhum sayyi'atihim, tiada lain adalah Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah tutupi dosa-dosanya dengan makna seolah-olah dia tidak pernah punya dosa. Baik, ada lagi? Bu Tosono. Baik, tidak ada. Nyatu hari atas momal maksanya cekapkeun we deui ka dieu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.